Hmm. Halo, 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 halo. Halo, halo, halo. Akan menyambung tadi dengan Srom, Srom dari Madiun. Tadi break maghrib kita akan mengobrol-ngobrol sesuatu yang memang simpel sih sebenarnya, sesuatu yang simpel yang akan kita bicarakan, yang akan kita obrol dengan mereka. Komunitas yang awalnya memang dari WhatsApp, saya baru tahu tadi diceritakan oleh Mas Adi, pergerakan ini dimulai dari grup WhatsApp Srom, dengan teman-teman komunitas di situ yang memang sudah nggak gampang memang menjalankan itu, dari movement yang ada dan kompilasi yang sudah rilis totalnya sampai 10 volume. Dengan banyak genre yang sudah berjalan, yang sudah lalui, dengan mereka mengumpulkan demo CD gitu, yang memang band mengirimkan demonya yang sudah di mixing ke Srom, yang nanti akan mereka olah di dalam kompilasi tersebut itu. Sampai akhirnya kemarin ada informasi mau launching di bulan Juli, tapi berhubung karena kondisi Jakarta dan sekitar PPKM darurat bahaya corona, ya sudah gitu. Ini harus dijalanin gitu, dan kompilasi itu berjalan sih. Kompilasi itu dimulai di tahun 2020 ketika corona berjalan, ya kurang lebih satu volume itu puluhan band yang memang mengikuti kompilasi tersebut itu di Madiun, dan panitianya adalah yang di dalam kompilasi itu mereka ada yang dari Madiun, Gresik, terus dari Batang, ada 5 orang tim intinya mereka gitu yang menggerakkan kompilasi secara fisik, tapi bukan digital. Digital itu masing-masing dari semua band yang mengikuti kompilasi tersebut. Ini satu kebanggaan sih memang untuk pergerakan di scene underground ini. Kompilasi fisik CD dan kaset memang ini yang dicari gitu, yang sudah dilaluin dari banyak hal dan dilalui sudah lama. Ada beberapa dan teman-teman yang memang membuat CD kompilasi, dan tadi baru dapat kaset dari band hardcore punk No Recovery, dan sebelumnya dapat dari Indonesia Guerrilla, itu kompilasi Guerrilla Ed Lewis. Dia membuat satu kaset, ini kompilasi jadul gitu, dan memang mereka yang mengikuti adalah band-band Jakarta sekitarnya gitu untuk bergabung di album kompilasi tersebut gitu. Dan ini satu kebanggaan gitu. Kemarin ya sempat saya punya tip, cuman berhubung digital memang ini udah berjalan, ya udah nggak ada CD-nya, tipnya untuk menyetel biasa kan kaset. Dulu banyak kaset, kaset slang, kaset pistol, terus bule sih luar negeri banyak. Gitu. Wah, ini dia orang yang ditunggu-tunggu, udah mandi nih kayaknya, seger deh. Habis mandi, Mas. Ya, 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 ya. Seger lah kelihatan lah ini.
Ya lumayan, alhamdulillah sih, obrolan singkat lumayan. Ya memang nanti malam mau ada obrolan lagi dengan orang bagian Jakarta Barat yang beberapa sih ada kena COVID, cuman ini ada satu dua orang yang memang ayo deh, tapi memang wilayah di situ lumayan gitu. Ya akan kita mulai dengan ini perdana nih, saya nyoba kayak begini dengan Mas Srom, Mas Adi Barza. Nggih. Tadi udah Halo. saya ngundang Mbak Yuli, Nggih. Habis mandi. tapi kalau bisa silahkan dengan Mbak Yuli, tadi saya udah invite. Ya, tadi saya cerita sih sedikit sih. Saya dulu banyak kaset-kaset untuk nyetel tip. Memang harus pergerakan seperti ini nggak boleh hilang gitu loh. Dan memang harus dilalui dengan yang tadi Mas Adi cerita. Itu pergerakannya lumayan loh. Saya sempat dulu bikin kompilasi gitu loh. Distortion and noise. Dan itu memang ya nggak bisa sendiri gitu. Kita harus jalanin gitu. Saya selalu dengan Mas Adi, dengan ada tim 5 orang itu, mereka masih menjalaninya, Iya. menjalani prosesnya gitu untuk mengirimkan mereka masing-masing band. Kan sekarang udah zaman udah canggih nih, kan banyak memang mereka udah mixing atau udah mastering, tapi ketika ada kompilasi tinggal kita membuat peraturan sedikit gitu. Ya royalti, kalau dulu kan ada royalti kaset CD, ya syukur-syukur dapat duit gitu kan. Tapi itu kan ya sunnah lah kalau ada, ya, tapi tetap harus mereka mengerti gitu loh. Tapi kendala ngejalanin kompilasi Strong ini, ada kendala nggak Mas? Ada kelebihan kekurangannya nggak? Dari yang udah Mas jalanin ini dari tahun kemarin ini, ada 10 episode lah, 10 CD ini, ada Ya, kelebihan 10. ada kekurangan nggak? 10. 7 lah Mas, 7. Kan 10-nya 8 7. 9 10 kan belum. Ya, 8 9 Hmm. 10-nya kan baru launching sekitar tanggal mungkin 11 sampai 15 lah antara Hmm. itu Hmm. launchingnya. Nah, berarti 7. Kalau kendala sih, kendala apa ya? Kendala yang utama ini Mas Ajis. Jadi kita mengajak band-band itu untuk apa ya, membranding diri sendiri. Maksudnya membranding diri sendiri itu ya ini semacam saya punya band. Jadi eh, Hmm. karya saya ya harus kita branding. Maksudnya mencintai Hmm. karyanya sendiri dengan membranding diri sendiri. Maksudnya Hmm. membranding ya dengan ini, dengan mengenalkan karyanya, lebih mengenalkan karyanya ke khalayak seperti itu. Nah, rasa mencintainya itu kurang untuk teman-teman. Ada sih yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas sih banyak sekali band-band di Indonesia yang sebenarnya secara kualitas sudah jauh lebih baik daripada band-band yang di luar sana, kan seperti itu kan. Hmm. Secara audio, secara ya banyak sekali lah. Lebih baik secara audio, secara formasi band dan lain-lain lah. Tapi kenapa kok teman-teman ini tidak membranding dirinya sendiri? Jadi lebih lebih mengeksplor, lebih memperkenalkan. Kan sayang sekali kan gitu. Itu sih kendalanya. Jadi mengajak teman-teman untuk lebih mencintai karyanya sendiri. Dengan adanya Shroom ya kita memberi wadah ya, minta tolong jadi teman-teman band lebih mencintai karyanya sendiri. Dengan Hmm. apa ya, memperkenalkan, maksudnya membranding itu ya mereka seperti seperti kalau saya punya produk ya saya keseharian saya pasti akan mengenalkan produk saya seperti itu. Kalau punya band berarti kan keseharian seharusnya mengenalkan bandnya sendiri seperti itu. Hmm. Gitu Tapi Mas di Ajis. di sana pihak media selain kita ya, selain yang udah kerjasama Hmm. di Jakarta sekitarnya, di sana tuh medianya bagaimana respon dengan Strom? Apa radio, majalah atau chat online itu bagaimana Mas? Kalau kalau yang jelas yang rutin radio sih Mas, radio RRI. Hmm. Radio RRI Oh itu ya, ya, setiap ya. ya itu yang morning chat kalau nggak salah ya, setiap Sabtu. Hmm. Setiap Sabtu, setiap Sabtu. Jadi semua band-band yang ada di kompilasinya Shroom itu akan diulas di morning chat setiap Sabtu
tiap bulan itu kita dapat 2 kali siaran di tiap Keren. Sabtunya. Ya, itu setiap band. Jadi sekarang sudah volume 1, mau menginjak volume 2 lah ini. Mau menginjak volume 2 untuk kita kenalkan di situ. Nah, ya, dengan seperti itu saya pinginnya teman-teman lebih lebih ini sih, lebih bersemangat dan membranding diri, mengenalkan bandnya. Ini karya saya gitu. Ini karya saya. Mari cintai karya Iya. saya seperti itu. Jadi jadi RRI lumayan sih. ya RRI kebetulan karena ini Mas Ajis, karena apa ya, kiprah saya di skena Madiun. Jadi RRI akhirnya melihat saya kok ada pergerakan terus walaupun pandemi seperti itu ya. Itu akhirnya RRI mengajak kita untuk itu gitu. Selain RRI, Eksis. Mm-hmm. selain Selain RRI apa ya? RRI. Selain RRI, kalau yang media lokal baru RRI sih Mas. RRI mungkin, Hmm, mm, kalau yang media lokal Madiun maksudnya ya. ya. Sebab kalau ngomong Serum kan bukan Madiun kan. Kalau ngomong Serum Ya kan bukan paling nggak, Madiun sudah. dari apa yang udah digerakin dari pihak Strom atau pihak pembuat satu movement ini harus ada yang mensupport dari wilayah tertentu gitu loh. Misalnya dari kota mana harus mensupport gitu loh. Beberapa Mm-mm. kota kan harus dari kota lokal kan harus support gitu loh. Nanti dari kota lokal kan bisa nanti nyambung lidahnya ke komunitas, dari komunitas tuh dia sebar-sebar kemana gitu. Oh ya, Itu. ya, ya. Band Madiun otomatis kalau komunitas Madiun support semua untuk pergerakan Serum. Seperti itu. Selain Madiun yang bergerak inten ya Batang. Karena di sana ada Mas Riani Pasa. Mas Riani Pasa kan kalau saya ngomong ya itu ya militannya Serum. Jadi selain kelima Serum Crew ini militan semua Mas Ajis. Jadi Wah keren tuh. mereka, iya. Karena kalau Mas Ir ngomong sama Mas Ir dengan saya seumuran sih. Mungkin Hmm, Mas Ajis juga, ya, kita kan bersinggungan sudah lama Mas Ajis ya. Betul ya? Sebenarnya. kita sudah lama sekali kan bersinggungan, ya kan? Mungkin iya kadang mungkin awal-awal berapa ya? 2017 atau 2018 kira-kira ya. Awal saya awal kita berkomunikasi maksudnya. oh Atau kalau 2000 kita sih berapa ya? kalau kita Sudah lama. nggak tahu deh lupa saya. Mungkin mungkin secara personal di Facebook sih sudah lama, dan setelah itu Oh, disambung mulai Mas Ajis ikut menjadi media partnernya Madiun Satu Arah sepertinya. Ya, oh pertama iya ini. iya 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 Ya, iya iya iya. Saya tahu tuh nggak Agni salah. Agni Barza. Agni Barza band baru ya, Ya, tapi metal. kenapa? Kenapa kenapa? Barza. Saya Agni Barza itu kan band black metal di Jakarta. Iya, Ben. Saya tahu. Oh, yang Barsak. Iya, ya, saya tahu, saya pernah Iya, komunikasi. ingat saya Sama-sama itu. Barsak. Mm-mm. Hmm. Bukan adik saya. Iya 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 iya. Berarti dia IO-nya dia. Mau satu arah, oh dia IO-nya nih. Jadi di Barza kan di Jakarta lumayan black metal. Itu saya sempat Ya, punya keren. ada Keren. CD bareng sama Mesmerik dari Surabaya dulu zamannya Sonengot. Apa Sonengot jawabannya, dari Mas? mana? Sonengot Oh, SGMNF ya, Surabaya itu ya. Sonengot ya dari Mesmerik ada black metal. Aduh, oh itu keren tuh. Saya sempat dikirimin CD kaset. iya, Lumayan lah. memang kalau zaman dulu ya, kita zaman dulu keren-keren sih Mas, keren. Tapi ya sekarang lebih keren sih sebenarnya. Cuma karena kita jarang bertatap muka. Ya. Iya, makanya kan kayak kalau di sini kan yang lebih tua senior saya kan Ed Lewis Production dengan Alan Ujang. Saya Ya, saya juga tahu. awal-awal kan ke Edelweiss, situ nongkrong, iya. ya, Tapi sekarang Edelweiss. kondisinya Tidak begitu. mungkin. Aduh, Tidak tidak mungkin. mungkin dan
mungkin juga bingung saya juga ya kan, saya sering ke situ banyak lahir kompilasi, banyak band-band lahir, terus terakhir ketemu di Bulungan Alam, gue berhentiin naik motor, berhenti sini lu ngobrol sama gue, di situ ada Siapa? band dom Bang ada Alam. Alam Alam, dia Ya, dari Alam Kerawang ke Brigade. lewat Bulungan, gue berhentiin, kita di situ saya ada Rino RGB almarhum, Bembeng almarhum Bembeng Demoniak, di sini lu ngobrol sama gue gini 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 gini, ya sampai sekarang nggak komunikasi, paling chat doang, nggak, dia lebih mantau di website segala macem, ya itu saya juga belajar sama dia gitu loh kan. Waktu bikin segala macem nih kompilasi banyak, dia akhirnya ngirim, wah ini keren. Terus Nino Morbid Noise akhirnya ya alhamdulillah dia masih konsisten gitu, dia punya band Trauma, wah itu ngefans dari zaman Metal Blast dulu, Ya, waduh ya, ya. Saya tahu juga kok. Saya tahu waktu itu. aduh Jadi ISP, Extreme Soul Production. iya Keren-keren. Itu kalau waktu aduh dulu kita kan bukan bukan ini, tapi kita bersuratan. Jadi di Madiun kita saling iya eh, ya di situ biasanya kalau pesen pesen apa semama saya pesan apa aja sih di situ. Ini kalau Edelweiss beberapa kali sih Mas Alam saya beli kaset. nah Kalau Extreme Soul juga pernah saya beli oh kaset iya masih ada Extreme sih. Soul. Soalnya Engot Extreme saya Soul sering Production. surat-suratan sama Ya. namanya siapa ya, lupa. Aduh, saya sering surat-suratan dan alamat rumah saya emang dari sini gitu, dari zaman kantor pos, tukang pos datang, makanya ngirim-ngirim nih pakai tukang pos, wah alamat lu sini deh, pakai Gojek pakai Grab kalah deh Ya. gitu. Ribet. Heeh. Makanya Dulu makanya ya itu. heeh, heeh. Jadi jadi sebenarnya saya sendiri juga ngimpi sih Mas Ajis, tidak punya keinginan untuk membuat kompilasi, tidak punya, karena saya sendiri tidak punya basic. Untuk saya dan teman-teman itu baru semua main di kompilasi, itu Hmm. baru semua, itu pun tidak sengaja, bukan kita sengaja, tidak sengaja Tapi karena tadi ya. dengan adanya digital ini, digital yang memang lebih bagus dan lebih baik, menurut Mas gimana di Madiun, apakah harus lu from seperti itu atau memang menjalankan memang untuk digital biar lebih baik gitu loh. Kalau untuk sampai dengan saat ini kita bertahan di rilisan fisik, karena apapun Mas Ajis, apapun masih ada yang menyukai rilisan fisik seperti itu. Dan jangan salah Mas Ajis. Suatu saat sekarang ini di adik-adik milenial, saya sendiri kan di Madiun banyak komunitas musik maksudnya. Ada komunitas drum, ada komunitas gitar, ada banyak sekali. Nah, itu kebetulan di bawah ya, kebetulan sekali di bawah naungan saya gitu. Nah, di situ saat ini ada beberapa kaum milenial saat ini ya, kaum milenial yang adik-adik yang masih SMA itu, yang saat ini mereka mengejar rilisan rilisan fisik Mas Ajis, jangan salah, saat ini. Jadi ada sekelompok sekelompok kaum milenial yang saat ini mereka itu apa ya, menganggap rilisan fisik itu seperti kalau kita mempunyai koleksi keris, tahu kan? Nah, anggapnya seperti itu. Jadi saat ini ada sekelompok kaum milenial yang sekarang memelihara, ada tape kaset, ada apa itu playernya, ada kaset-kaset lama. Mereka lagi memburu itu dan mereka mengoleksi. Gitu. Mereka Jadi nggak dengan digital ya. enggak, karena mereka 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 tidak buta terhadap digital, enggak. Digital tahu, tapi mereka menganggap itu sebagai kayak seperti kita menganggap peninggalan keris seperti itu. Jangan Hmm. salah, jangan salah. Saat ini ada pergerakan seperti itu, Mas Ajis. Nah, Iya iya iya. suatu saat, walaupun tidak kembali seperti zaman kemasan kaset dan CD ya, walaupun tidak kembali, suatu saat nanti akan ada muncul milenial, kaum milenial yang itu, dan mereka bergerak, ada penyuka rilisan fisik seperti itu. Jadi Oh, jadi kalau ditanya Mas Ajis tadi, jadi Strum akan tetap seperti ini. Gitu. konsisten ya. Ya, entah sampai kapan ya.
selama teman-teman band masih percaya terhadap Shroom, seperti itu aja. Iya, 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 iya. Berarti Ah, ah. memang harus harus konsisten dan memang berjalan dengan lancar, dengan Ya, baik dan benar sih ya. ya. Ini Kalau 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 mm-mm. Kalau ditanya volumenya sampai berapa, ya saya nggak tahu. Ya bisa sampai volume 20, 30 atau sampai 100 mungkin. Karena gini Mas Ajis, kita menjalani ini dengan senang. Jadi teman-teman Shroom Crew itu menjalani rutinitas seperti ini dan sudah mulai ketagihan itu dengan senang Mas Ajis. Karena ya kita senang terhadap pergerakan, kita senang terhadap mendengarkan musik seperti itu kan sudah keseharian bagi saya dan teman-teman. komunitas Mas di sana Ajis, metal-metal Hah? banyak ya? Band metal atau death metal di sana campur atau semua genre? Kalau kalau ngomong Madiun sendiri ya tidak terlalu banyak sih Mas. Hmm, Bandnya bisa dihitung tapi sekarang ini lagi bergerak semua sih. Jadi dengan adanya semua Shroom genre. sekarang ada ya. Jadi dengan adanya Shroom, jadi kemarin saya dengar salah satu band di Madiun mau mengeluarkan album seperti itu. Terus ada Uh, kemarin band Madiun yang sudah lama vakum hidup kembali. Seperti itulah. hmm. Yang Ah, lama vakum gitu. akhirnya tergeser Ah. juga ya kan. Iya, dengan adanya Strom. Mereka kan, duh, Strom itu siapa sih Semangatnya salah ya satu? kan. Iya, salah satu pengurusnya Mas Adi loh. Mas Adi orang mana Madiun kan gitu. Orang Kan lama loh. gitu. Ini Eh, semangatnya. ya harus Mas Adi, harus. Kita harus mempunyai tanggung jawab terhadap skena seperti itu. Jadi begitu kita ini kalau saya ngomong seperti ini Mas Adi, begitu kita masuk ke ranahnya underground ya ya kita harus bertanggung jawab terhadap skena seperti itu. Maksudnya bertanggung jawab ya menghidupkan kembali seperti itu. Seperti itu Mas Ajis kalau saya ngomong. sayang sayang Oke. Mas Ajis pas kemarin di Jakarta kita tidak ketemu ya sayangnya. Oh iya, kapan ke Pas Jakarta? dulu itu Ah, oh, udah agak lama. Yang kemarin itu pas nikahan ponakan itu pas di Hotel Ibis itu. di mana Mas? Pernah kan kita pernah kita kayak di Tanah Abang Hotel Ibis Style. Oh, oh di Pernah situ Tanah waktu itu. Abang. Oh, Semingguan di sana. Ya, ketemu siapa aja Mas? ketemu Mas Santo, Bang Bob Sabor, Hmm, ketemu karena si Bob kan deket di Tanah Abang situ. iya. Si Bob yang megang wilayah Tanah Abang metalnya di itu Oh gitu, ya iya. kan. Iya, dia Iya, dia terus ajak sama. Oh geser gitu. dikit ke Season City ya kan, Bento dan kawan-kawan. Kalau seminggu di situ Mas, gue datengin Mas, lu, gue tinggal dari Iya. Tanah Tanah Abang tinggal lurus doang gue. Ih, itu Oh banyak banyak gitu. ya, ya maaf banyak jamet-jamet. Wah gila itu Mas, Apa? Banyak apa? jamet-jamet. Bento tuh menyebutnya tuh jamet-jamet gitu loh. Itu banyak Mas. Mereka pekerja Oh, konveksi segala macem, tapi ketika ada acara, ngumpulnya, wow Bento kan gila dia ngumpulin masanya. oh gitu. Waduh, iya. Ada yang ini. Apa itu? Bang Gondrong kayaknya. Sayang sayang Oh masih iya, sakit MV kan. News. Nih orang cepet sembuh nih ya kan. MV News nih Iya. terakhir ketemu di Halo. Bulungan, lagi Ah. bikin video, saya colek-colek, dia nggak ngeh kali ya. Mungkin nggak tahu deh dia ngeh atau gimana. Dia ngesut video di Bulungan ya kan. Oh Ya gitu. udahlah, nggak apa-apa lah. Ya pikir ajak ngopi, di bawah kan saya ada ngopi, ada anggur merah kan di situ pada anak-anak kan gabung. Ayo Mas Ajis, Aduh, kapan ke Madiun Mas Ajis? Kalau ke Madiun, ya belum tahu ya, Mas, siapa insya tahu. Allah. Ya, Ya ya. insya Allah semoga. Kalau pas lewat siapa tahu ada acara keluarga atau seperti apa pas lewat mampir aja ke Madiun. Tempat Insya saya Allah. di sini bisa istirahat ya, tapi ala kadarnya seperti ini. Iya iya, Untuk ada sih beberapa teman-teman tempat. juga, untuk teman-teman Jakarta, kabarin semua, enggak Iya. apa-apa. Kalau lewat ke Saya Madiun Tasik silakan juga, mampir ke tempat saya.
Tasik juga ada temen di sana, si siapa Ang tuh kan, terus ada yang juniornya itu ada Adian saya di sana. Waduh, ntar dulu deh, gua bilang belum sana, nanti deh kalau kalau ada waktu ke sana mampir insya Iya, Allah. Ya insya iya. Allah lah, saya nggak Ini enak kayak gitu. ini saya mau sedikit cerita tentang trilogi album. Hmm, Yang ini yang volume 8 9 10. Ada Mbak Yuli, ada Mbak Yuli. Ada Mbak Yuli. oh Weh, legend aku nih. dicuekin nih. Tadi Enggak, saya siapa yang juga nyuekin Mbak invite, Yuli? saya invite Kenapa? Mbak Yuli. Tadi saya invite Mbak Yuli mana nih? Kan, ayo dong. Iya. Mbak Yuli Ajak gimana ya sih gabung. ini? Kalau bisa bertiga ajak bergabung. Bisa enggak bertiga? Namanya, namanya apa ya? Namanya Instagramnya? Ini L Yuli ini. L Yuli. Oh Ini iya. iya Mbak Yuli ini salah satu ini Strom Crew Hmm, itu. saya udah invite dari Tukang tadi, udah 2 kali. oh gitu. Iya, lagi sibuk deh kayaknya. Sibuk kapan? Enggak lah. Enggak Mbak Yuli enggak. Iya. Oh tadi Ya WhatsApp, mungkin ya. Heeh. udah mulai. Jadi ini Mas Haji, saya cerita tentang trilogi album. Kenapa kita bikin trilogi album? Kan yang ini launchingnya berbarengan 8 9 10 kan. Volume Hmm. volume 8 itu Shroom of the Darkness, volume Hmm. 9-nya itu Shroom of the Dead, yang volume 10-nya itu Shroom of the Core. Seperti itu. Jadi kita 3 volume kita launchingkan bareng di trilogi album kan gitu kan. Itu Hmm. kenapa kita bikin trilogi karena ini menyambut anniversary-nya Shroom. Jadi Shroom itu di bulan Juli besok ini, untuk tanggal pasnya saya lupa. Di bulan Juli ini menginjak 1 tahun bikin kompilasi. Hmm. Mm-mm. Jadi Oh kata Mbak Yuli jadi tuh lagi di jalan tuh. oh iya, lagi di jalan. Hati-hati. Apa? Nah, hati-hati Mbak Yuli. Jangan lupa beli makan. Berarti itu 890 Apalagi Mas beda Ajis? satu satu episode tuh, beda genre ya. 3 genre berarti ya. Ya, Satu album itu. ya, ya, sengaja kita buat seperti itu. Jadi ada Room of the Darkness itu tuh teman-teman black Hmm. metal, Room of the Dead untuk teman-teman death metal, untuk Room of the Core ini apa ya teman-teman hardcore, teman-teman punk, teman-teman greencore ada di situ. Gitu. Hmm. Itu. Oke dah kalau gitu, cukup sekian aja deh. Nanti Mungkin ntar kita itu sambung Mas lagi. Ajis ya. Ye, Nanti ntar nanti kita mungkin sambung ya lagi. nanti sambung lagi setelah mungkin nanti ada apa launching atau mungkin atau kegiatan nanti next Ye. apa gitu. Ayo deh, boleh Launchingnya, deh. Hah? launchingnya nanti kalau tidak ada yang tadi pernah tak sebutkan, kalau tidak ada PPKM berikutnya ya tanggal 1 itu. Jadi reschedule Hmm. kita tanggal 1 Agustus. Semoga lancar. Siap, 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 Gitu. siap. Ya nanti kalau ada kegiatan kita bisa berkomunikasi lagi. Mungkin pengen tahu Siap. keadaan di sana Ye. seperti apa. Sebelumnya Sebelumnya saya terima kasih Mas Ajis, sampai dengan saat ini Mas Ajis selalu support pergerakan kita. Saya terima kasih sekali. Jadi ini suatu penghormatan bagi Srum dan pribadi bagi saya. Gitu. Amin, amin. Terima kasih Mas Ajis. Oke. Mungkin Ya, seperti itu. sama-sama. Terima kasih. Semoga Oke. sehat selalu di Oke. sana, jaga kesehatan. Ya, sehat. Juga Dadah. sehat-sehat selalu untuk Mas Ajis. Oke, dadah Mas Ajis. Siap. Oke. Yo. Yo yo.